Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas bersama tentang pasal izalatun najasah, menghilangkan najis. Setelah pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang pasal tayammum. Dan dari apa yang telah kita pelajari bersama, kita dapatkan bahwasanya sifat tayammum dalam mazhab Syafi'i adalah berniat, kemudian memukul 2 kali, memukulkan tangan ke tanah sebanyak 2 kali, kemudian dengan setiap pukulan itu kita mengusap wajah untuk yang pertama, kemudian yang kedua adalah kita mengusap kedua tangan kita sampai siku. Ya, jadi kita pukulkan tangan kita ke tanah, kemudian kalau ada banyak tanah disunahkan untuk ditiup, kemudian kita usap wajah kita semuanya, kemudian pukul 1 lagi, kemudian kita tiup lagi jika banyak, ya. Jika tidak banyak tidak perlu ditiup, tapi kalau tanahnya cukup banyak kita bisa tiup. Kemudian dengannya kita mengusap kedua tangan kita sampai siku seperti dalam wudu. Demikian cara tayammum dalam mazhab Syafi'i. Adapun cara tayammum menurut hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma yang merupakan hadis yang paling sahih dalam cara tayammum, disebutkan innama yakfika an tadriba biyadik thumma tanfukhu fiha thumma tamsahu biha wajhaka wa kaffaik. Cukup bagimu wahai Ammar bin Yasir untuk memukulkan kedua tanganmu ke tanah, kemudian engkau meniupnya, kemudian engkau mengusap dengan tanganmu itu wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Ini adalah hadis yang paling sahih dalam cara tayammum, dan kita sudah jelaskan bahwasanya hadis yang menyebutkan mengusap sampai kedua siku dilemahkan oleh para muhaditsin, di antara adalah Az-Zahabi dan juga Al-Albani rahimahullahu taala. Maka menurut hadis Ammar bin Yasir ini, maka gerakan tayammum menjadi lebih sederhana, yaitu kita pukulkan tangan kita ke tanah, kemudian kita tiup jika tanahnya banyak, kemudian dengan satu pukulan ini kita usap wajah kita dan kedua telapak tangan kita sampai pergelangan tangan saja. Ya, ini ringkasnya sedemikian rupa. Dan hari ini kita akan berpindah kepada pasal izalatun najasah. Setelah sebelumnya kita membahas tayammum, sebelumnya lagi membahas tentang mandi, sebelumnya lagi membahas tentang wudu, dan semua pasal-pasal yang sebelum ini berhubungan dengan at-taharah minal hadath. Jadi seperti yang dijelaskan di depan bahwasanya bersuci itu ada 2 macam. Yang pertama adalah bersuci dari hadath, kemudian yang kedua adalah bersuci dari najas, at-taharah minan najas. Jadi pembahasan tentang jenis taharah yang pertama, yaitu at-taharah minal hadath, sudah selesai. Wudu, mandi, tayammum sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke jenis taharah yang kedua, yaitu at-taharah minan najas, bersuci dari najis. Dan untuk membedakan antara hadath dengan najis, saya akan gambarkan bahwasanya ketika seseorang kencing misalnya, maka keluarnya kencing dari kemaluan seseorang itu namanya hadath. Tapi kencing yang keluar namanya najis. Jadi keluarnya kencing adalah hadath, dan kencing itu sendiri adalah najis. Demikian juga ketika orang berak, ketika tinja keluar, maka itu adalah hadath. Kemudian tinjanya adalah najis. Ketika orang kentut, maka keluarnya kentut ini namanya hadath. Sedangkan kentutnya tidak disebut najis karena kentut tidak najis. Nah, kedua taharah ini kadang-kadang berkumpul dan kadang-kadang sendiri-sendiri. Artinya ketika kita kencing kemudian kita ingin sholat, maka di sini kita wajib untuk melakukan 2 taharah sekaligus. Yang pertama kita bersuci dari najis, kita menghilangkan najis yang ada, kita bersihkan najis dari badan kita, kemudian juga kita bersihkan najis dari kamar mandi, kita siram. Kemudian kalau kita mau sholat, maka kita segera berwudu.
Jadi kegiatan di kamar mandi itu saat kita membersihkan kencing, kita menyiram air kencing, itu namanya menghilangkan najis. Sedangkan saat kita berwudu maka berarti kita sedang mengangkat hadas. Kadang-kadang izalatun najasah itu sendiri, tidak harus seiring dengan mengangkat hadas. Orang yang kencing tapi dia tidak ingin sholat, maka cukup baginya untuk melakukan satu taharah saja, yaitu menghilangkan najis. Nanti ketika mau sholat dia baru wudu, maka dengan begitu dia mengangkat hadasnya. Di sini menghilangkan najis berdiri sendiri. Orangnya tidak mau sholat, maka dia cukup menghilangkan najis saja. Dan kadang-kadang kita juga mengangkat hadas sendiri tanpa menghilangkan najis. Misalnya ketika kita kentut, atau kita tertidur, atau kita memegang zakar, di situ tidak ada najis. Tapi di situ kita berhadas. Kita berhadas karena kita kentut, karena kita tidur yang dalam, tidur yang nyenyak, atau kita memegang kemaluan, maka itu adalah hadas. Maka kalau kita ingin sholat, cukup kita berwudu saja tanpa menghilangkan najis, karena tidak ada najis dalam perkara-perkara yang kita sebutkan di atas. Jadi intinya dua taharah ini, taharah minal hadas dan taharah minal najas, ya kadang-kadang berkumpul di satu tempat dan kadang-kadang terpisah-pisah sendiri sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, dan itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus diketahui hukumnya oleh setiap muslim. Demikian Allah taala a'lam. Insyaallah kita akan teruskan pembahasannya pada sesi yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.